pakaian yang ada ayat Al-Quran. Pakaian yang ada ayat Al-Quran. Biasanya juga pakaian yang ada lafadz Allah. Ini kita perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertanyaan, kita dapati lambang-lambang seperti lambang IPM, IMM, juga lambang Muhammadiyah dimasukkan dalam kain batik yang dipakai sebagai bahan baju dan sebagainya. Dalam bahan batik itu terdapat tulisan Al-Quran. Selain akan membawa kesulitan ketika berada di tempat buang hajat, juga terdapat persoalan kalau bahan yang dijadikan baju sudah usang. Apakah tidak melanggar akhlak Islam kalau misalnya kita gunakan untuk alat membersihkan meja, atau bahkan kadang-kadang untuk membersihkan sepatu dan sebagainya? Jadi dijadikan lap. Jadi ini pertanyaannya adalah, ada baju yang ada lafadz Allah atau ada ayat Al-Quran. Seperti di logo Muhammadiyah itu ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau ada itu bagaimana? Memang ini akan menjadi merepotkan kita saat di kamar mandi. Mau masuk kamar mandi, wah di bajunya ada lafadz Allah. Begitu bajunya sudah rusak, kalau dibuat lap, ini menjadi persoalan ini. Ya, apalagi kalau dijadikan keset, padahal ada lafadz Allah, ada ayat Al-Quran. Memang idealnya ketika kita bikin baju atau sebagainya itu tidak dicantumkan itu. Dan alhamdulillah kalau batik-batik di tempat kita, batik Muhammadiyah itu ada logo Muhammadiyah tapi tidak ada tulisan syahadatnya, tidak ada syahadatnya. Dan ini mempermudah. Tapi kalau komplit ada syahadatnya, memang menjadi dilema bagi kita. Mau masuk kamar mandi, batiknya copot C. Ya kalau rangkep, kalau enggak. Kemudian beberapa anak muda juga ada yang suka menggunakan kaos yang bertuliskan La ilaha illallah atau tulisan Allahu Akbar. Bahkan seragam, bukan seragam, baju partai itu ada kan? Ya. Dan saya pernah melihat, menyaksikan sendiri beberapa pemuda pakai baju partai, ada tulisan itu, masuk kamar mandi wetel wae. Tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Ada tulisan La ilaha illallah, masuk kamar mandi, keluar biasa saja. Padahal boleh apa tidak? Tidak. Saya waktu itu terbetik ingin mengingatkan, tapi tak pikir loh, kono wong akeh enak aku malah di. Iya. Sudahlah, milih diam. Baik. Apa jawaban Tarsi terkait pertanyaan ini? Persoalan Anda memerlukan perhatian kita bersama. Kadang-kadang kita dengan maksud baik, tetapi kurang dipikirkan akibat atau pengaruh yang akan ditimbulkan. Seperti membuat kain batik dengan dilukiskan lambang-lambang seperti itu, dengan niat yang baik terhadap lambang, dan mensyiarkan gerakan organisasi Muhammadiyah dan juga ortomnya. Akibat memakai baju yang berlambang yang di dalamnya ada ayat Al-Quran, menjadi kurang bebas dalam arti hati-hati seperti persoalan yang ditanyakan oleh penanya. Untuk itu ada 3 hal yang perlu dicatat. Yang pertama, ini rekomendasi dari Tarji. Yang pertama, terhadap para pembuat batik-batik tidak perlu memasukkan ayat-ayat atau potongan ayat pada lambang. Misalnya fastabiqul khairat, itu tidak perlu dimasukkan karena itu potongan ayat, atau lafadz syahadat tidak perlu dimasukkan. Ini menurut rekomendasi Tarsi. Yang pertama, tidak perlu memasukkan ayat-ayat atau potongan ayat pada lambang atau motif-motif batiknya. Cukup dengan struktur lambang itu. Jadi orang kalau melihat logo Muhammadiyah itu, meskipun tidak ada tulisannya, orang sudah tahu. Baik. Bahkan yang tidak ada logonya pun ini orang membacanya, ini kan tidak pakai logo. Orang bacanya apa? Muhammadiyah.
Padahal tidak pakai logo, tapi sudah terbaca. Baik. Jadi dengan menuliskan kata-katanya yang menunjukkan kekhususannya seperti Muhammadiyah, Aisyah, dengan tulisan Arabnya akan dikenal lambang-lambang tersebut. Baik, yang kedua, kepada kita warga Muhammadiyah dan simpatisan harus juga memahami maksud tersebut sehingga tidak mempunyai prasangka pada pengusaha bahan batik itu karena sengaja menghilangkan atau mengurangi ayat-ayat yang ada pada lambang. Jadi tidak usah protes ketika batiknya tidak ada dua syahadat melingkar. Lalu protes, ini gimana ini? Sabotase ini. Jadi tidak perlu bilang sabotase, tidak perlu bilang makar. Justru itu bertujuan untuk memudahkan kita supaya kita bebas masuk kamar mandi, supaya kita bebas kalau bajunya sudah usang. Kalau masih ada ayatnya, ada syahadatnya kok digolap sepatu itu kan pelecehan itu. Apalagi kalau dijadikan keset, mungkin enggak? Mungkin. Nah, itu perlu diperhatikan. Sebenarnya tidak hanya baju. Bapak Ibu yang bikin kertas undangan, saya sarankan undangan termasuk surat itu enggak usah pakai ayat atau bismillahirrahmanirrahim, enggak usah ditulis ayat itu. Karena biasanya undangan itu begitu dibaca masuk tempat masuk tempat sampah. Mestinya sebelum masuk tempat sampah digunting dulu atau samarkan dulu sehingga baru masuk tempat sampah. Biasanya disamarkan apa langsung masuk? Langsung masuk. Samarkan dulu atau dirusak dulu biar tidak lagi ayat yang di situ. Baik. Demikian pula dalam surat-surat itu dihindari kecuali warganya, masyarakatnya sadar kalau itu ada potongan lafadz Allah. Tapi kalau warganya belum sadar, meskipun itu syiar, ada tulisan bismillahnya, tapi itu merepotkan. Kenapa? Karena bagi kita yang paham tentu harus menyamarkan atau menghilangkan. Bagi yang tidak paham bisa saja langsung dibuang di tempat sampah. Yang berikutnya di sini, yang ketiga, kepada para pemakai bahan batik yang sudah terlanjur ada tulisan ayat atau potongan ayat, hendaknya tidak menggunakan bahan yang sudah usang untuk keset. Ini rekomendasi Tarji. Kalau sudah terlanjur jadi baju atau kaos, ada ayatnya, kok sudah usang, jangan dijadikan keset. Jangan pula dijadikan pembersih meja. Jangan pula dijadikan pembersih sepatu dan sebagainya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kita hindari adanya kesan di atas, kita hindari. Sehingga adanya kesan kita kurang hati-hati dan kurang perhatian kita dalam menjaga ayat Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita tidak mengindahkan ini, maka seolah-olah kita tidak hati-hati dan tidak perhatian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka hindari membuat kaos, membuat topi dan seterusnya lafadz Allah. Kalau misalnya mau buat seperti itu harus konsekuen. Punya topi ada tulisan Allahu Akbar atau La ilaha illallah. Kalau ngantri di kamar mandi ya taruh di luar, bukan dibawa di dalam kamar mandi. Ada kaos tulisannya lafadz La ilaha illallah, masuk kamar mandi lepas. Ya konsekuen. Kita tidak melecehkan lafadz Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan ada label halal, boleh tidak kalau ditulis saya begitu? Boleh, karena itu sebagai identifikasi dan tidak dimaksudkan sebagai ayat. Itu identifikasi makanan yang halal.